Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan untuk UTS ulangan tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari deskripsi masalah. Sebagian kaum orientalis ada yang menyampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama buatan Nabi Muhammad SAW yang merupakan hasil rekayasa, hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi karena ada beberapa ajaran agama yang sama. Di antaranya ada 4 alasan di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Yang kedua, adanya 1 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Yang ketiga, adanya 14 kosakata yang dalam Al-Quran ini yang merupakan kosakata yang hanya ada di kitab orang Yahudi. Kemudian alasan keempat itu Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan ke Syam yang disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian memodifikasi menjadi agama Islam. Nah, mari kita bantah argumen tersebut. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama di sini kita akan mengambil contoh bahwa di dalam kitab orang-orang ahli kitab itu, di dalam kitabnya kita Taurat Injil itu sudah dijelaskan bahwa akan turun seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sudah dituliskan secara jelas jika memang mereka menetapi kitab mereka dengan murni, tidak diubah sama sekali. Namun kenyataannya meskipun begitu, kalau di dalam Al-Quran sudah baik dijelaskan, salah satunya beberapa alasan yang mendukung di sini kita membuat 3 contoh. Yang pertama dari surat Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami Allah beri kitab, maksudnya orang-orang ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi segolongan dari mereka menyembunyikan kebenarannya. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Kemudian dalam surat As-Saff ayat 6, dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kamu sekalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul. Yang akan datang setelahku, mim ba'di ismuhu Ahmad. Setelahku namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad." Sudah dijelaskan juga di dalam kitab-kitab mereka. Dan di alasan ketiga itu dalam surat Al-A'raf ayat 157 dijelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang dari bangsa Ummi, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Sebenarnya nama Nabi Muhammad dan ciri-ciri Nabi Muhammad akan datang itu sudah tertulis dalam kitab mereka. Namun sekali lagi, mereka orang-orang kitab itu menyembunyikan kebenarannya, bahkan mengubah isi kitab. Salah satunya ini ada contoh, kalau seorang ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani menetapi kitab dengan cara murni, tidak merubahnya sama sekali, maka ketika menjumpai Nabi Muhammad SAW, mereka akan langsung mempercayainya, mengimaninya, dan langsung masuk dan menerima ajaran agama Islam. Contohnya di sini ada seorang pendeta namanya Waraqah bin Nawfal dan juga Abdullah bin Salam. Nah, kalau Waraqah bin Nawfal itu merupakan sepupunya Siti Khadijah, istrinya Nabi. Nah, di situ teman-teman, Waraqah bin Nawfal ini dikenal sebagai seorang Nasrani yang taat dalam mendalami kitab-kitab suci, khususnya Injil. Nah, Waraqah bin Nawfal ini ketika Nabi menjelaskan bahwa menerima wahyu pertama kali, dijelaskan bahwa Waraqah bin Nawfal mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, yang kau lihat itu adalah Namus atau Nabi Jibril, malaikat Jibril, Namus. Nah, seandainya aku masih muda, aku akan mendukungmu. Tapi sayang sekali
Warqa bin Nawfal meninggal tidak lama setelah Nabi menceritakan pengalaman wahyu pertamanya. Yang kedua adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini juga seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah yang yang sebelum memeluk agama Islam ya. Abdullah bin Salam itu seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah. Nah, nama aslinya sebelum itu Husain bin Salam. Ia sangat dihormati sama kaumnya karena pengetahuan yang mendalam tentang Taurat. Nah, Abdul bin Salam ini telah mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi. Karena apa? Ia menetapi kitab Taurat dengan murni, tidak dirubah sama sekali. Sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ia segera menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan syahadat. Dan dari dua contoh itu teman-teman bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani menetapi agama mereka, menetapi kitab mereka dengan murni, maka mereka pasti akan menetapi agama Islam, akan menerima agama Islam. Namun sayangnya kenyataannya yang pertama mereka mengubah isi kitab, dan yang kedua mereka menutupi kebenaran. Bahkan mereka sendiri mengetahui bahkan Nabi Muhammad itu sudah tertulis dan mereka mengenal ciri-ciri Nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu permasalahan yang pertama untuk membantah poin pertama. Kemudian poin yang kedua di sini dijelaskan bahwa adanya satu hari dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat untuk orang Islam. Nah, di sini teman-teman ada kisah mengapa dari hadis Sabtu, Minggu dan Jumat ini. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa Allah menjadikan hari Sabtu untuk orang Yahudi, Minggu untuk orang Nasrani, dan hari Jumat untuk umat Islam. Itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat adalah hari yang Allah khususkan untuk umat Islam, hari Sabtu adalah hari ibadah orang Yahudi, dan hari Minggu adalah hari ibadah bagi orang Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan teman-teman bahwa Allah memberikan keistimewaan pada umat Islam dengan hari Jumat sebagai hari ibadah, berbeda dengan orang-orang ahli kitab yang memiliki hari ibadah mereka masing-masing. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya Allah menjadikan khusus hari-hari khusus tersebut, Sabtu untuk orang Yahudi, Minggu untuk Nasrani, Jumat untuk orang Islam. Yang pertama teman-teman, Allah itu menyesuaikan dengan kaumnya pada saat itu, keadaan umat pada saat itu, sebagai bentuk peraturan ibadah dan menguji ketaatan mereka. Contohnya, mengapa hari Sabtu untuk orang Yahudi? Di sini Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah khusus bagi orang Yahudi, Bani Israel, yaitu karena hari Sabtu adalah hari yang diberikan kepada mereka untuk beristirahat dari pekerjaan duniawi dan berfokus kepada ibadah kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa bagaimana Bani Israel ini melanggar ketentuan hari Sabtu yang seharusnya mereka melakukan ibadah di dalam hari Sabtu ini, mereka malah melanggarnya dengan menangkap ikan, meskipun telah diperintahkan untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Peristiwa ini menjadi ujian bagi mereka, dan pelanggaran tersebut menyebabkan mereka dihukum, disiksa dengan dibuang menjadi kera. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kemudian tujuan hari Minggu untuk Nasrani ini, menurut riwayat, kaum Nasrani menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadah, sebagai pengganti hari Sabtu, yang ditetapkan sebelumnya untuk kaum Yahudi. Namun teman-teman di sini lebih terkait dengan tradisi mereka setelah perintah Allah kepada umat mereka untuk mengalami perubahan. Nah, hari Minggu menjadi hari yang diadopsi setelah Nabi Isa alaihissalam dalam tradisi mereka. Meskipun dalam Islam ini Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengubah ketentuan ilahi. Jadi hari ini, hari Minggu yang digunakan untuk orang-orang Nasrani beribadah, itu menjadi hari khusus bagi Nasrani sebagai bagian dari tradisi mereka, tetapi tidak ada sesuai dengan hukum asli yang ditetapkan oleh Allah.
Kemudian tujuan hari Jumat untuk umat Islam, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Islam, teman-teman. Diberikan keistimewaan dengan menetapkan hari Jumat sebagai hari yang utama untuk beribadah. Hari ini dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari, rajanya hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Khairu yaumin tolak alaihi syams al-jum'ah, kalau tidak salah seperti itu. Pada hari itu fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Nabi Adam, wa fihi udkhilal jannah, dan di kata hari itu juga Allah memasukkan Nabi Adam ke surga, wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nah, hari Jumat adalah waktu berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengar khutbah, dan memperbanyak amal kebaikan. Ini adalah tanda kemuliaan yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya teman-teman dari hari-hari itu, mengapa Allah menciptakan hari-hari Sabtu untuk orang Yahudi, hari Minggu untuk orang Nasrani, dan hari Jumat untuk umat Islam. Nah, hari-hari khusus tersebut diberikan sebagai bentuk pengaturan ilahi untuk mendorong manusia lebih mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun respon terhadap hari khusus ini menjadi ujian ketaatan bagi setiap umat. Sebagian umat Islam, sebagai umat Islam, keutamaan hari Jumat menjadi bentuk rahmat yang istimewa. Itu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada 14 kosakata yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan kosakata yang hanya ada di dalam kitab orang Yahudi. Nah, untuk membantah hal ini teman-teman, 14 kosakata itu untuk membantah pernyataan tersebut dapat dijawab dengan pendekatan linguistik, historis, linguistik, historis, dan teologis. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan pemahaman bagi masyarakat Arab pada saat itu. Nah, dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 2. Nah, bahasa Arab ini teman-teman sebagai bahasa Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, banyak, yang dipengaruhi oleh interaksi budaya, interaksi perdagangan, dan geografi di wilayah Timur Tengah. Kosakata asing yang ditemukan di sini di dalam Al-Quran mencerminkan bahwa bahasa Arab itu terbuka terhadap pengaruh luar tanpa kehilangan identitasnya. Yang pertama itu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kosakata yang diadaptasi tidak membuktikan plagiarisme. Sebagian kosakata dalam Al-Quran memang memiliki akar dari bahasa lain, termasuk Ibrani, Suryani, dan Persia. Tapi di sini ada hal wajar, karena dalam perkembangan bahasa, banyak bahasa di dunia juga yang saling meminjam kata-katanya teman-teman, terutama di wilayah yang terhubung secara budaya dan geografis. Sebagai contoh, kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian kata Fir'aun itu berasal dari bahasa Mesir kuno. Nah, hal ini tidak berarti Al-Quran meniru kitab-kitab lain. Bahkan Al-Quran ini mencerminkan penggunaan istilah yang sudah dikenal masyarakat Arab. Untuk apa? Untuk mempermudah pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga, keunikan struktur gaya dan bahasa Al-Quran. Al-Quran ini struktur dan gaya bahasanya unik teman-teman. Meskipun banyak kosakata yang mungkin terdengar asing, Al-Quran ini memiliki struktur bahasa dan makna yang tidak dapat ditiru. Meskipun beberapa kosakata mungkin memiliki akar asing, Al-Quran memiliki struktur gaya bahasa dan makna yang tidak dapat ditiru. Ini ya, tidak dapat ditiru. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang manusia untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan jika kamu sekalian ragu-ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Itu dijelaskan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 23. Namun hingga kini tidak ada yang mampu menandingi keindahan dan kedalaman
makna Al-Quran yang menjadi bukti keilahian. Kemudian penggunaan kosakata untuk menyampaikan pesan universal. Ini alasan keempat. Penggunaan kosakata untuk pesan universal. Jadi penggunaan kosakata yang tertentu dalam Al-Quran itu tidak membatasi ajaran Islam hanya untuk satu kelompok atau budaya. Sebaliknya, hal ini menunjukkan pesan universal Islam yang mencakup seluruh umat manusia. Nah, kosakata di sini teman-teman dari berbagai asal menunjukkan bahwa Islam itu tidak bersifat eksklusif untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh dunia. Bagaimana Al-Quran ini bisa diterima dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh dunia secara universal. Dan yang terakhir adalah bukti teologis dan kontekstual. Bisa kita ketahui bersama teman-teman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang bangsa umi yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad itu mempelajari kitab-kitab Yahudi atau Nasrani secara langsung. Bahkan Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, dan dia Nabi Muhammad tidak berbicara menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Nah, jadi kesimpulannya penggunaan kosakata tertentu di dalam Al-Quran yang mungkin memiliki akar asing tidak membuktikan plagiarisme. Sebaliknya, hal ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat pada zaman itu untuk menyampaikan pesan-pesannya. Keunikan Al-Quran itu dalam gaya bahasa, struktur, dan kedalaman maknanya menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan buatan manusia. Itu untuk menanggapi nomor C. Sekarang bagian D. Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi ajaran agama Islam. Oke, untuk membantah hal tersebut, mari kita lihat dari Sirah Nabawiyah. Jadi teman-teman, ada seorang pendeta namanya Bahiro yang memperingati Nabi Muhammad SAW untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam lebih dalam karena khawatir terhadap tanda-tanda kenabian yang tertulis dalam kitab mereka. Di sini sudah menjadi bagian dari Sirah Nabawiyah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Nah, dalam perjalanan itu, rombongannya singgah di daerah Busra yang terletak di wilayah Syam. Nah, di sana mereka bertemu seorang ahli kitab namanya Bahiro atau Buhiro, dikenal dengan sebagai seorang ahli kitab. Bahiro memperhatikan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, seperti awan yang menaungi beliau dan pohon-pohon yang merunduk untuk memberikan naungan. Kemudian setelah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dan mengamati lebih dekat, Bahiro meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang disebutkan di dalam kitab suci mereka. Akhirnya Bahiro memperingati Abu Thalib agar segera membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, karena ia khawatir bahwa jika orang-orang Yahudi atau Nasrani di Syam mengetahui tanda-tanda tersebut, karena ia khawatir jika orang-orang Yahudi atau Nasrani di Syam mengetahui tanda-tanda kenabian tersebut, mereka akan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Khawatir akan hal tersebut, Bahiro memperingati Abu Thalib paman Nabi untuk membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa ahli kitab yang jujur seperti Bahiro ini dapat mengenali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW berdasarkan pengetahuan mereka tentang kitab suci. Nah, ini kembali lagi, orang-orang yang menetapi agama kitab mereka dengan murni akan langsung mempercayai, mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Nah, yang kedua, perjalanan dagang ke Syam itu tidak cukup untuk mendalami ajaran Yahudi. Nah, Nabi Muhammad SAW beberapa kali berdagang ke wilayah Syam, atau sekarang namanya Suriah,
Perjalanan ini bersifat singkat, yang tujuannya untuk berdagang saja, bukan belajar. Hanya untuk berdagang saja. Jadi tidak ada bukti historis yang menunjukkan bahwa beliau berinteraksi secara mendalam dengan pemuka agama Yahudi atau mempelajari kitab mereka. Bahkan ajaran dalam kitab Taurat tertulis dalam bahasa Ibrani yang tidak dipahami oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis dan tidak pandai berhitung, dari bangsa Umi. Nah, sebaliknya masyarakat Arab pada saat itu lebih dikenal sebagai kaum yang hidup di lingkungan jahiliyah atau kebodohan, tanpa akses langsung atau mendalam terhadap kitab-kitab Yahudi atau Nasrani. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang singkat itu cukup untuk mendalami ajaran Yahudi dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Nabi Muhammad dan kondisi pada saat itu. Kemudian deskripsi masalah nomor 2 itu pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2, deskripsi masalah. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat istrinya menginginkan air kelapa muda yang kemudian belum musim berbuah. Buahnya hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, milik tetangganya. Yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut untuk istrinya agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Oke, mari kita mulai di sini. Untuk nomor 2 di sini, oke, implementasi metode dan metodologi dalam kasus suami dan kelapa muda. Oke, mari kita bahas bagaimana metode dan metodologi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh tersebut. Yang pertama, metode. Kita melakukan metode pertama, observasi komunikasi alternatif. Observasi di sini kita mengamati lingkungan untuk mencari sumber kelapa muda. Oke, mengamati lingkungan untuk mencari sumber kelapa muda yang diinginkan istri yang mengidam air kelapa tersebut. Yang kedua, melakukan komunikasi. Itu meminta izin kepada tetangga atau pemilik pohon untuk memetik kelapa muda tersebut. Nah, ada cara alternatif lain. Jika tidak memungkinkan untuk meminta izin, maka mencari kelapa muda di pasar atau pengganti yang lain. Itu dari segi metode. Kemudian dari metodologi, langkah pertama itu identifikasi masalah. Masalah di sini adalah kebutuhan air kelapa. Masalahnya kita memerlukan air kelapa muda. Langkah kedua, merumuskan strategi. Strategi bagaimana? Pertama, seperti mencari izin atau alternatif. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan metodologi yang paling etis. Manakah apakah bisa minta izin kepada pemilik pohon? Jika tidak, kita menggunakan metode alternatif tadi. Kemudian implementasi solusi. Langkah ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan metode yang paling etis. Dan langkah keempat, itu implementasi solusi, seperti berbicara dengan tetangga atau mencari cara alternatif lainnya. Kemudian langkah kelima, evaluasi hasil, memastikan solusi tidak merugikan pihak. Apakah dari keputusan itu merugikan pihak? Apakah dari keputusan meminta izin kepada tetangga itu merugikan pihak lainnya? Apakah dengan cara alternatif akan merugikan pihak lainnya? Itu kita cantumkan dalam langkah kelima, yaitu evaluasi hasil. Nah, pendekatan ini menggunakan prinsip etika. Pendekatan ini menekankan prinsip etika seperti menghormati hak milik dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Itu dari metode dan metodologi tentang permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir teman-teman, bagaimana peta konsep studi Islam dan kemungkinan Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Oke, peta konsep Islam. Yang pertama, sumber utama yaitu ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pendekatan studi bisa dengan tafsir, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan ajaran Islam secara ilmiah dan relevan.
Kemudian Islam sebagai ilmu pengetahuan. Islam sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama itu epistemologi Islam. Islam memiliki sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sumbernya sudah jelas. Metodologi ilmiah, Islam mendorong observasi dan analisis kritis dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Kemudian universalisme. Ini apa? Ajaran Islam ini berlaku untuk semua manusia dan semua masa. Dan aplikasi praktisnya, prinsip-prinsip Islam itu dapat diterapkan dalam sains, dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari keseluruhan ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya agama, tetapi juga itu pengetahuan yang sistematif dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman, setelah menjawab 3 pertanyaan ini setelah menjawab 3 pertanyaan terkait metodologi studi Islam, menanggapi tuduhan orientalis, menerapkan metode dan metodologi, dan juga menjelaskan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Itu adalah kesimpulan dari pembahasan 3 pertanyaan untuk UTS metodologi studi Islam. Nah, semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih telah menyimak video ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.